الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي عرج من مسجد الأقصى إلى أرش العظيم اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وشفيع الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد المكرمون والmuhtaramun para habaib, para asatid, para kiayat, para ajengan, bil khusus sahibul bait Al-Habib Saleh Al-Habsyi wal Habib Alwi bin Saleh Al-Habsyi mata'an Allah fi tuli hayatihima. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau-beliau, mudah-mudahan Allah sehatkan dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya. Qala ba'dul ulama idza tala al-majlis kana lisyaitani nasiba. Jika majlis terlalu panjang, jika majlis terlalu lama, maka takutnya syaitan akan ikut campur di dalam majlis tersebut. Sebelum syaitan ikut campur di dalam majlis tersebut, kita niatkan untuk tidak lama-lama berada di dalam majlis. Namun mudah-mudahan sedikitnya kita duduk di dalam majlis menjadi kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin, kita berkumpul pada malam hari ini, malam Senin, memperingati atau biasa menjalankan rutinitas antum setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Malam Senin kajian bersama Al-Habib Alwi, namun malam ini dikhususkan ada tambahan judul di dalam majelis ini, yaitu memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral hadirin, singkat cerita latar belakang daripada terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita di dalam Islam diajarkan atau dikenang dengan 2 tahun. Tahun pertama kita dikenang dengan Amul Fil, atau yang kita lebih lumrah kita dengar dengan sebutan tahun gajah. Tahun gajah ini adalah di mana ketika tahun tersebut dilahirkan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tahun yang kedua yang sering kita dengar, yaitu Amul Hazn, tahun kesedihan, tahun yang dilewati dengan penuh beban oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Yang mana pada tahun ke-7 ketika diutusnya Nabi besar Muhammad, orang-orang Quraisy sepakat untuk memboikot daripada Bani Hashim dan daripada Bani Abdul Muttalib, diboikot. Singkat cerita mereka diboikot selama kurang lebih 3 tahun di daerah Syi'ib Abdul Muttalib. Dan perjanjian pemboikatan tersebut tertulis atau tertera di dalam Ka'bah, di tengah-tengah Ka'bah. Dan tidak bisa Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib keluar daripada Syi'ib tersebut atau keluar dari pemboikotan, melainkan kertas yang di dalam Ka'bah dicabut atau habis dimakan rayap. Lamun orang nungguan kertas atau kayu di daharku rayap, kira-kira sabar tahun. Tong borok kertas lah, tisu. Ya, tisu lamun misalnya diantep di daharku rayap, mungkin butuh waktu yang lama. Namun Masya Allah Tabarakallah, ini kertas yang tertulis tentang pemboikotan daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, tidak lama 3 tahun kurang lebih kertas tersebut sudah dimakan oleh rayap. Setelah selesai daripada pemboikotan tersebut, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib 3 tahun di sana tanpa datang makanan. Setiap datang makanan selalu diputus. Sampai di dalam riwayat dinyatakan mereka menjadikan rumput-rumput yang tumbuh di padang pasir menjadi makanan pokok mereka. Tahun 9 daripada diutusnya Rasulullah, keluarlah mereka dari pemboikotan.
Tidak lama, tahun 10 Rasulullah diberi beban lagi oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya dua orang yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah. Meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu taala anha dan meninggalnya pamannya Abi Thalib. Ayahanda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mana Sayyidina Abi Thalib ini adalah suami daripada Sayyidatuna Fatimah binti Asad. Sayyidatuna Fatimah binti Asad ini adalah istri daripada Abi Thalib. Yang mana Sayyidatuna Fatimah binti Asad dan Abi Thalib ini hubungannya sepupu. Ya. Jadi Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini kalau Sayyidatuna Fatimah binti Asad bin Hashim. Jadi Abdul Muttalib sama Asad ini adik kakak. Punya anak. Kalau misalnya Abdul Muttalib punya anak namanya Abi Thalib, kalau misalnya Asad ini punya anak namanya Fatimah. Dinikahkanlah. Ketika dinikahkan Abi Thalib dengan Fatimah binti Asad, lahirlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lahirlah Sayyidina Ja'far At-Tayyar, dan lain-lain. Dan dikatakan Sayyidina Abi Thalib ini memiliki anak yang banyak. Dan beliau ini dikenal dengan kefukaraannya, ketidakpemilikan hartanya. Beliau ini termasuk orang yang susah, tapi beliau afif. Afif itu tidak pernah meminta kepada orang lain. Beliau menunjukkan bahwasanya ayahnya adalah pemimpin dan beliau memiliki wibawa dan beliau yakin bahwasanya Allah yang mendatangkan rezeki. Sampai-sampai beliau mengurus Nabi besar Muhammad dan kasih sayangnya lebih besar kepada Nabi besar Muhammad daripada kepada anak-anaknya. Dari umur Rasulullah 8 tahun sampai umur Rasulullah 25 tahun. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh didikan, dengan penuh cinta, Sayyidina Abi Thalib mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun bersamaan 2 bulan kurang lebih selang-seling antara Sayyidatuna Fatimah meninggal, Sayyidina Abi Thalib juga meninggal. Ketika ujian penuh susah ini terjadi, kemudian Rasulullah ini ingin mengadakan dakwah atau rihla dakwah ke kota Taif. Kota Taif ini dikenal dengan kota yang penuh dengan tumbuhan. Muncul orang yang nama Bogor gitu. Atau Garut. Daerahnya juga adem. Rasulullah niat berdakwah ke kota Taif untuk meminta bantuan. Karena kaum Quraisy ketika Abi Thalib meninggal, mereka mengganggu Rasulullah jauh lebih parah. Karena Rasulullah sudah tidak memiliki pembela lagi. Zaman Abi Thalib, zaman Sayyidina Abi Thalib, Rasulullah masih memiliki pembela, yaitu Sayyidina Abi Thalib yang berani melawan kaum Quraisy. Tapi ketika Sayyidina Abi Thalib meninggal, ini kaum Quraisy mengganggu Rasulullah dengan penuh gangguan yang sangat pedih. Kemudian Rasulullah datang ke kota Taif dengan berharap ada daripada orang-orang Taif yang ingin membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian refreshing gitu. Sebab di sana itu daerahnya adem, dingin, dan banyak tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di kota Taif. Sedatangnya Rasulullah ke kota Taif, bukannya Rasulullah disambut dengan kebahagiaan, bukan disambut dengan kegembiraan, bukan disambut dengan kesenangan, tapi justru Rasulullah disambut dengan batu-batu yang dilempar oleh orang-orang Taif. Batu-batu yang dilempar oleh orang-orang bodoh di kota Taif. Batu-batu yang dilempar oleh anak-anak kecil di kota Taif. Singkat cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah ditemani oleh Sayyidina Zaid bin Harithah, yang mana Sayyidina Zaid bin Harithah berkata, demi Allah tidaklah punggungku dan tidaklah seluruh anggota tubuhku melainkan menjadi tameng untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang Rasulullah daripada Taif, malaikat Jibril diutus oleh Allah berkata kepada Sayyidina Muhammad bahwasanya ada 2 malaikat. Ada 1 malaikat penjaga gunung yang ingin menimpa orang-orang Taif atas apa yang mereka lakukan kepada baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Jibril, aku tidak meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala lenyapkan orang Taif, tapi aku meminta kepada Allah agar Allah keluarkan daripada tulang rusuk orang-orang Taif, daripada keturunan-keturunan orang Taif yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini rahim daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak kejadian-kejadian orang-orang munafik yang merajalela, banyak juga orang-orang Islam yang keimanannya masih dhaif, masih lemah, murtad kembali ke dalam keadaan kufur. Dan salah satu tugas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah wafat, selain memerangi al-mani'ina minaz zakah, orang-orang yang melarang atau menghadang dirinya untuk berzakat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga memerangi orang-orang yang murtad atau keluar daripada Islam. Dan kota Taif satu-satunya kota yang memeluk dengan kuat ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkat daripada dakwah dan kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika susah payah
Rasulullah dapatkan dari tahun 7 tersebut sampai seterusnya. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjalanan Isra wal Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab pada tahun 10 daripada kenabian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj banyak hikam dan banyak ibar, banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak hukum-hukum yang harus kita pelajari. Banyak ibarat-ibarat pelajaran yang harus kita ketahui, yang harus kita kaji ketika kejadian-kejadian, perkara-perkara yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu ila akhiril ayah. Allah katakan, Allah lah Subhanahu wa taala yang mengisrakan atau yang menjalankan Nabi besar Muhammad daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dengan perjalanan yang begitu singkat. Perjalanan spektakuler yang kalau diceritakan begitu panjang tapi dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan begitu singkat. Perjalanan yang begitu ringkas, perjalanan yang tidak sampai memakan waktu kurang lebih dari 1 jam. Padahal kita belajar di dalam ilmu fisika, semakin jauh jarak yang kita tempuh, maka semakin banyak juga waktu yang akan kita makan. Tapi berbeda dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke langit pertama. Dari langit pertama ke langit kedua. Para ulama menyatakan jarak antara langit pertama dan langit kedua itu kalau ditempuh 500 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi besar Muhammad dari langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha tidak memakan waktu lebih daripada 1 jam. Bahkan dikatakan di dalam Maulid Ad-Diba, "Tsumma arudduhu minal arsy min qabl an yabrudal farsh." Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi besar Muhammad daripada arsy sebelum kasurnya Rasulullah menjadi dingin. Urang lamun sare lila atau diuk di tempat hiji tempat lila weh bakal ngarasa tempat eta teh haneut, komo gendut mah. Ya, bakal haneut tempatna. Begitu juga dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah tidur, dibangunkan, ya, dibangunkan untuk menjalankan Isra wal Mi'raj. Ketika Rasulullah pulang, tempat tidurnya mazala belum menjadi dingin. Belum menjadi tempat tersebut menjadi dingin, masih dalam keadaan hangat seolah-olah Rasulullah baru berdiri dari tempat tersebut. Perjalanan yang singkat. Dan ketika terjadi Isra wal Mi'raj, selesai Isra wal Mi'raj, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat tentang terjadinya perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan kaum Quraisy pada saat itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada orang-orang yang tidak mempercayai Rasulullah seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan mereka mengatakan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, apakah orang ini Muhammad yang telah mengatakan hal tersebut yang kalian imani? Bukankah dia sudah gila? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memakan waktu kurang lebih dari 1 jam. Padahal kita ini pengalaman, sering datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memakai onta, kata dia paling cepat perjalanan 1 bulan. Dan perjalanan pulang pergi 2 bulan, kata dia. Ini Muhammad tiba-tiba malam hari dia tidur, bangun-bangun bilang habis dari Masjidil Haram pulang lagi ke kita. Ini kalau dipikir dengan akal manusiawi. Ini kalau dipikir dengan nafsu manusiawi. Ini ada golongan orang-orang yang tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga golongan daripada kaum Quraisy yang tetap memegang teguh iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai dikatakan oleh Abu Jahal, "Wahai Abu Bakar, inikah orangnya yang kau imani yang berkata bahwasanya dia pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, apakah itu orang yang kau percayai?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Fa wallahi la saddaqtu walau qala ab'ad min dzalik." Demi Allah, aku akan mempercayai Rasulullah sekalipun Rasulullah mengatakan yang jauh lebih besar daripada hal tersebut. Ini keimanan yang dididik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang ditanamkan di dalam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Logikanya, perjalanan Isra wal Mi'raj itu sama seperti lamun misalnya kieu aya batu koral di dieu samobileun gitunya, samobil ada batu koral satu mobil. Jika batu koral tersebut dipindahkan dari tempat sini ke sana oleh orang besar, kira-kira memakan waktu berapa lama? Mungkin 2 jam, 3 jam beres. Tapi coba kalau yang mindahinnya anak kecil,
bayi, kira-kira butuh berapa lama waktu tersebut? Akan jauh lebih lama. Semakin besar zat yang memindahkan, akan semakin besar juga tenaga yang dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh kekuatan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengisra wal mi'rajkan Nabi besar Muhammad dalam waktu sekejap yang mungkin dengan akal kita tidak bisa terfikir. Namun di sini kita diajarkan untuk selalu mengedepankan iman kita, menjaga iman kita, mempercayai apa-apa yang terjadi di dalam diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab, ini adalah kajian Isra wal Mi'raj yang sangat panjang, yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari, yang harus kita beritahukan kepada anak-anak kita, yang harus kita ajarkan kepada tetangga-tetangga kita, yang harus kita pelajari untuk pengetahuan diri kita sendiri. Apa yang kita harus petik dari cerita tersebut, pelajaran apa yang harus kita ambil dari pelajaran tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiah yang sangat luar biasa, yaitu salat 5 waktu yang tadinya 50 waktu, setelah didiskon oleh Nabi Allah Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, sungguh umatmu tidak akan mampu melaksanakan hal tersebut. Didiskon, minta sama Allah dari 50 sampai 5 salat. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah, berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mampu berpuasa maka berpuasalah. Allah turunkan ayat. Begitu juga perintah haji. Namun perintah salat Allah tidak turunkan ayat, tapi Allah panggil Nabi besar Muhammad datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, ini adalah hadiah yang paling aku cintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Rasulullah, hubbiba alayya min dunyakum ala thalath. Aku diberikan kecintaan atas dunia yang kalian punya 3 perkara. Yang pertama as-salah. Salat yang Allah berikan itu adalah perkara duniawi yang paling aku cintai. Sampai dikatakan wa ju'ilat qurrata aini fis salah. Sampai Allah jadikan penyejuk mataku di dalam salat. Wa hubbiba alayya at-tib. Rasulullah mencintai wewangian seperti bukhur, seperti minyak wangi. Dan yang terakhir, hubbiba alayya al-mar'ah. Rasulullah mencintai wanita. Kalau misalkan tidak ada 3 perkara tersebut di dalam dunia, maka dunia akan menjadi fadhi. Dunia tidak ada artinya, dunia tidak ada maknanya kalau tidak ada 3 hal tersebut: salat, wewangian, dan wanita. Itu 3 perkara yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikasih hadiah salat, diajarkan bahwasannya ketika ada perkara yang sulit, perkara yang susah kita alami, datangilah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hasil dari semua kesabaran yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keindahan yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, cintailah perkara sabar bukan karena sabar akan indah pada waktunya, bukan. Kita cinta sama sabar bukan ntar juga bakal indah pada waktunya, bukan. Kita amalkan sabar bukan karena kita percaya akan indah pada waktunya, bukan. Tapi kita amalkan perkara sabar karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini, Allah jadikan kita sosok yang lebih mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad bisa kita pegang erat-erat, bisa kita amalkan di dalam diri kita masing-masing, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk Nabi besar Muhammad yang sedikit ini bisa menjadi kebanggaan kelak di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, zakina biha qalban wa jisman wa ruha. Allahumma ya man wafaqa li ahli al-khair wa a'inna alaihim, wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.